Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, ayat 5 surat Al-Fatihah menyebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dua poin penting yang dicantumkan pada ayat yang kelima Al-Fatihah ini. Pertama, tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang kita pun minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan adalah iyyaka na'budu itu didahulukan. Dicantumkan lebih awal ketimbang wa iyyaka nasta'in. Ini menyiratkan arti bahwa laksanakan dulu ibadah, baru kita minta tolong. Dalam bahasa keseharian, kewajiban kita dituntut untuk dilakukan terlebih dahulu. Sementara kita memperoleh hak bagian daripada apa yang sejatinya menjadi milik kita itu dikemudiankan. Jangan mengejar-ngejar hak dulu, sementara kewajiban diabaikan. Dalam pengertian secara umum, yang namanya ibadah kan banyak. Dalam artian pada dasarnya dibagi dua besar. Dua bagian besar itu, yang pertama ada yang masuk ke dalam kategori ibadah mahdhah. Ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melibatkan orang lain. Tetapi yang kedua adalah ada juga ibadah ghair mahdhah. Ibadah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi prakteknya adalah melibatkan ataupun terkait dengan masalah interaksi sosial dengan masyarakat. Terkait dengan masalah ibadah mahdhah, ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu setiap ibadah yang dilakukan itu mempunyai batasan-batasan yang tidak boleh diabaikan. Ada syarat rukunnya dan lain sebagainya, dan itu harus kita lakukan dan harus kita taati bersama. Artinya apabila ternyata memang ada salah satu unsur pokok yang harus kita siapkan tetapi kita mengabaikannya, bisa jadi itu merupakan salah satu celah bagaimana ibadah itu sendiri memang tidak dikatakan tidak sempurna. Untuk hal-hal yang bersifat fisik itu bagian daripada ilmu fikih yang mengurusnya. Mulai daripada kita mempersiapkan kesucian diri kita, kemudian kesucian tempat-tempat lain yang ada kaitannya dengan apa yang akan kita pakai dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain ada juga yang harus disiapkan adalah kesiapan non fisik. Kesiapan non fisik ini terkait dengan masalah hati, itu di dalam ibadah sangat dibutuhkan. Semacam kalau ini salah satu contoh, di dalam melaksanakan ibadah sholat kan ada syarat rukunnya, syarat rukun sholat. Bahkan sholat tidak mungkin dinyatakan sah manakala kita tidak berwudu terlebih dahulu. Al-Maidah 6 ayat 6 kan mengatakan idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu artinya berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelah berwudu kan kita melaksanakan ibadah sholat. Salat juga kan ada syarat rukunnya, ada syarat sah, ada syarat wajib, macam-macam. Tetapi yang tidak boleh diabaikan adalah ada juga sesuatu yang harus kita persiapkan. Yang harus kita persiapkan dalam artian jangan sampai
secara fisik kita sudah melakukan hal yang terbaik, tetapi non fisiknya terkadang tidak diperhatikan sama sekali, padahal itu kadang-kadang menentukan. Apabila kita sempurnakan, anggap saja kita sudah merupakan hal yang terbaik untuk persiapan, itu kita lakukan ibadah. Setelah ibadah baru kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan ada dua apa namanya? Ada dua pointer. Ada dua media yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikutip di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-153. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ista'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat merupakan dua media yang dibenarkan berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Karena sudah berdasarkan Al-Qur'an, maka otomatis patokan-patokan, parameter dan hal-hal lainnya itu harus berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Begitu. Contoh untuk sabar. Sabar kan tidak cukup dengan apa namanya, sekedar diucapkan sabar, tapi kan perlu dipraktekkan. Gitu. Sabar apabila kita mendapatkan satu musibah, itu kan biasanya begitu. Itu ya. Semacam pada ayat yang ke-156 daripada surat Al-Baqarah, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sabar itu apabila ditimpa satu musibah, itu kan diawali dengan apa, dengan cobaannya. Diawali dengan cobaan berbentuk lima macam cobaan. Walana bluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju' naqsi minal amwal wal anfus was samarat wabasyiris sabirin. Jadi apabila 5 cobaan tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, maka seseorang itu harus bersabar. Nah, menerjemahkan sabarnya bagaimana? Ternyata menerjemahkan sabar adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus dimaknai bahwa apapun yang dirasakan dan diterimanya itu merupakan bagian daripada skenario besar Allah Subhanahu wa taala. Karena ini cobaan sama saja dengan ujian. Lulus tidak lulusnya bergantung kepada mampu tidak mampunya orang yang dicoba itu sendiri lulus daripada cobaan itu. Gitu ya. Kalau dicoba dengan rasa yang tidak nyaman sedikit saja kemudian uring-uringan, bisa saja itu sabarnya gagal. Kan orang bisa saja dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar dengan cara berlimpah harta. Atau kebalikannya, orang itu harus sabar dengan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan harta. Itu bagian daripada harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Yang kedua, media yang dibenarkan adalah as-shalah. Ista'inu bisobri was-shalah. Yang kedua adalah dengan menggunakan sholat. Nah, sudah barang tentu dalam artian apabila ada satu hal yang terkait dengan satu persoalan hidup, maka tidak salah manakala kita menggunakan media sholat untuk sebagai bahan acuan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sholat-sholat yang dapat kita lakukan. Paling tidak apabila kita punya hajat, punya keinginan, itu kan merupakan satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita perlu untuk menyampaikannya. Menyampaikannya sudah barang tentu lewat media sholat. Bisa saja kita melakukan sholat hajat, bisa saja kita melakukan sholat istikharah. Jadi sholat istikharah bukan hanya dilakukan hanya untuk menentukan satu dari dua pilihan, tidak. Jadi apa yang kita lakukan itu harus diistikharahkan dulu, gitu ya. Lakukan tiap pagi, itu akan menjadi hal yang terbaik bagi kita. Kalau boleh saya kerucutkan, laksanakan ibadah, baru kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibalik. Nasta'in dulu baru kita na'budu. Tidak demikian.
Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.